Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan berkenaan dengan materi kita yang berhubungan dengan memahami hadis, sunnah, atsar, dan khobar. Ini sesuai dengan silabus yang telah Bapak berikan kepada Ananda. Ya, kita lihat di sini kompetensi dasar, yaitu menerima perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar Rasulullah. Berarti kompetensi yang mesti harus kita kuasai ya dalam hal mempelajari materi berkenaan dengan hadis, sunnah, atsar, dan khobar ini. Kita mesti harus mengetahui tentang perbedaan hadis, kemudian sunnah, kemudian khabar, dan atsar Rasulullah. Apa perbedaannya? Kemudian mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Membandingkan pengertian sunnah, khabar, membandingkan di sini membandingkan pengertian hadis, sunnah, kemudian khabar, kemudian asar, kemudian macam-macam sunnah, kemudian menyajikan hasil perbandingan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian. Diharapkan siswa Bapak atau peserta didik Bapak itu mampu dalam hal menjelaskan apa pengertian dari hadis, kemudian apa pengertian dari sunnah, kemudian apa pengertian dari khabar, kemudian apa pengertian dari atsar. Kemudian peserta didik atau siswa Bapak, dengan adanya tujuan kita mempelajari hadis, sunnah, atsar, dan khabar ini agar peserta didik atau siswa Bapak itu dapat membedakan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kemudian murid atau siswa atau peserta didik Bapak itu juga dapat mengidentifikasi perbedaan, persamaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Hadis, sunnah, khabar, atsar itu apa persamaannya. Kemudian kita lihat peta konsep. Peta konsep di sini ada pengertian dari hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kemudian kita juga akan mempelajari persamaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kemudian lanjut, yang pertama satu pengertian, yang kedua adalah persamaan, kemudian yang ketiga di sini adalah perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Nah, inilah contoh peta konsep atau kerangka yang nanti kita akan pelajari. Kemudian mari renungkan sunnah. Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Atau sunnah kan hadis bis juga. Hadis, apa itu hadis? Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semua yang berasal dari Nabi ini, atau bisa kata lainnya adalah sunnah, ini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Yang kedua itu adalah sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Sehingga kedudukannya itu sangat penting. Sehingga kedudukan sunnah di sini ini sangat penting. Sangat penting itu di dalam hukum
dan ajaran-ajaran Islam. Ya, Anda belajar fikih, Anda belajar akhlak, Anda belajar akidah, belajar tauhid. Penting bagi Anda itu sumbernya, referensinya yaitu adalah sunnah. Sunnah sebagai sumber ilmu-ilmu keagamaan yang Anda pelajari. Ya, inilah fungsinya. Sangat kedudukannya itu sangat penting, sangat bermanfaat, sangat berguna ya bagi umat Islam. Ya, dalam hukum atau ajaran-ajaran Islam. Sunnah itu sangat berkaitan erat dengan Al-Quran. Ya, sunnah berhubungan erat dengan Al-Quran. Ibarat dua sisi mata uang, sunnah dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Khususnya dalam hal pentingnya sunnah untuk memahami Al-Quran. Nah, ini khususnya di sini. Sunnah, ada fungsi sunnah di sini adalah sunnah ini berfungsi dalam hal apa? Dalam hal menjelaskan isi ayat Al-Quran. Ya, makanya hadis atau sunnah itu ketika Aisyah ditanya apa akhlak Nabi, akhlakul Quran. Ya, ini maknanya apa? Bahwasanya praktek dari Al-Quran itu terdapat pada dalam hadis Nabi. Ya, bagaimana kita ingin mempraktekkan Al-Quran, bagaimana kita menjelaskan Al-Quran, mau tidak mau kita harus memakai sunnah atau hadis dalam menjelaskan isi Al-Quran agar kita memahami isi Al-Quran. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tanpa sunnah, nah ini Imam Abu Hanifah itu termasuk imam mazhab. Ya, imam mazhab, salah satu imam mazhab dalam hal fikih yaitu Imam Abu Hanifah. Ini menyatakan ada statement ya dari Imam Abu Hanifah bahwasanya tanpa sunnah itu tidak ada seorang pun yang mampu memahami Al-Quran. Ya, tanpa sunnah tidak ada seorang pun yang mampu memahami Al-Quran. Nah, pernyataan ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa sunnah tidak dapat ditinggalkan dalam mempelajari agama Islam. Nah, ini pernyataan ini adalah salah satu di antara banyaknya pendapat di kalangan ulama. Karena para ulama umat Islam sudah menjadi kesepakatan, baik ulama klasik, baik ulama kontemporer, semua umat Islam itu sepakat bahwa tidak tanpa sunnah kita tidak mampu memahami Al-Quran. Artinya yang berkata itu sebenarnya ini bukan Imam Abu Hanifah, tetapi sangat banyak ulama yang menyatakan bahwa tanpa sunnah kita tidak akan mampu dalam memahami Al-Quran. Nah, ini bahasanya ini menunjukkan sunnah tidak dapat ditinggalkan dalam mempelajari agama Islam. Anda belajar fikih, tidak akan mungkin Anda meninggalkan sunnah. Anda belajar akidah, belajar akhlak, tidak belajar akhlak tasawuf, tidak akan mungkin meninggalkan yang namanya sunnah. Ya, karena sunnah merupakan sumber ajaran Islam. Ya, bagaimana kita akan mengetahui ajaran Islam kalau tanpa sunnah? Itu mustahil gitu. Kemudian mari mengamati. Ya, mari mengamati, amatilah gambar di bawah ini, lalu berikan tanggapan. Ini adalah salah satu gambar dalam kitab Atlas Al-Hadis yang menggambarkan peta pencarian hadis oleh Imam Al-Bukhari. Ini adalah peta. Ya, bahwasanya Imam Bukhari itu mengadakan rihlah li talabil hadis. Rihlah mengadakan perjalanan sebagaimana musafir mencari hadis di berbagai wilayah Islam. Ya, baik Iran atau Kufah, ya, atau Basra atau Madinah atau Mekah, ya, berkeliling di wilayah jajahan Islam guna dalam hal mencari hadis-hadis Nabi. Nah, ini yang dikatakan rihlah li talabil hadis, yang mengadakan perjalanan dalam hal mencari hadis
Nabi. Inilah yang dilakukan salah satu imam Bukhari, yang mana kita mengatakannya ada kitab Sahih Bukhari yang semua hadis di dalamnya merupakan hadis yang sahih. Kemudian lanjut kepada mari memahami. Ya, mari memahami di sini adalah pengertian dari hadis. Kata hadis itu berasal dari bahasa Arab. Haddasa yuhaddisu, hadisan, hadsan atau hadisan, yang memiliki arti bercerita. Nah, hadis diartikan bercerita. Kemudian memberitahu informasi. Nah, Nabi itu bercerita, berarti itu hadis. Nabi itu memberitahu informasi, berarti itu hadis. Sedangkan menurut terminologi, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda. Ya, secara istilah, nah ini yang tadi bercerita dan memberi informasi, ini adalah secara bahasa. Kalau kita lihat secara terminologi atau secara istilah, ya hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama, ya berdasarkan keilmuannya antara lain. Nah, menurut ulama usul, nah, Anda belajar umpamanya tentang usul fikih, ya usul mempelajari tentang usul fikih, ya maka di dalamnya ada ulama usul. Ya, kalau kita lihat ulama usul memberikan pengertian hadis, bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi. Segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi atau yang berasal dari Nabi selain daripada Al-Quran. Baik berupa perkataan, ya yang namanya hadis itu perkataan, kemudian itu perbuatan, atau maupun takril atau ketetapan Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara, yang berkaitan dengan hukum syara. Ya berarti secara logika kita bisa mengambil di sini, kalau tidak berkaitan dengan hukum syara, ya maka itu tidak dikatakan sebagai hadis. Ya itulah itu makna hadis yang disampaikan oleh ulama usul. Ya, karena menurut ulama usul yang dikatakan hadis itu adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum syara. Bagaimana kalau tidak berkaitan dengan hukum syara, maka itu tidak dikatakan sebagai hadis. Ya. Kemudian kita lihat di sini menurut ulama fikih. Ya, menurut ulama fikih, ya usul dengan fikih kan berbeda. Ulama usul dengan ulama fikih. Ya, yang sekarang kita berbicara hadis menurut ulama fikih. Ya, segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau masalah-masalah wajib. Nah, berkaitan dengan masalah-masalah fardu atau berkaitan dengan masalah wajib. Ya, maksudnya di sini hal yang tidak terkait dengan ada istilah halal, haram, makruh, mubah atau sunnah. Kalau tidak berkaitan dengan 5 hal ini, dengan masalah-masalah fardu, wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, ya kalau tidak berkaitan dengan ini, maka itu tidak dikatakan sebagai menurut ulama fikih itu bukanlah hadis. Nah, karena kalau kita tahu yang namanya fikih itu membahas tentang 5 macam ini. Wajib, ada sunnah, ada haram, ada halal, ada makruh, ya ada mubah. Ya, para ahli usul memberikan pengertian demikian disebabkan mereka bergelut dalam ilmu usul. Ya, karena bergelut dengan dalam ilmu usul, dalam artian mereka itu membidangi dalam hal usul. Ya, karena mereka berbicara tentang ilmu usul,
maka menurut mereka yang banyak karena mereka banyak mempelajari tentang hukum syariat saja, dalam pengertian tersebut hanya yang berhubungan dengan syarak saja yang merupakan hadis. Ya, karena mereka itu berkecimpung atau bergelut atau membidangi bidang berkenaan dengan hukum syariat saja, maka menurut mereka yang berhubungan dengan hukum syariat itulah yang dikatakan sebagai hadis. Ya, hanya yang berhubungan dengan syarak saja yang merupakan hadis. Itu menurut ulama usul. Selain itu bukan hadis. Misalnya urusan berpakaian. Kalau seandainya ada hadis berhubungan dengan urusan berpakaian, ya bukan merupakan hukum syarak, itu menurut ulama usul, menurut ahli usul di sini itu bukan merupakan hadis Nabi. Ya. Sedangkan para fuqaha mengartikan demikian, dikarenakan segala sesuatu yang berlabel wajib pastilah datang dari Allah melalui kitab Al-Quran. Oleh karena itu, yang terdapat dalam hadis adalah sesuatu yang bukan wajib, karena tidak terdapat di dalam Al-Quran atau mungkin hanya penjelasannya saja. Ya, kalau kita lihat di sini para fuqaha atau ahli fikih, ya kalau yang dikatakan sebagai hukum ini kalau berlabel wajib, ya mereka meyakini bahwasanya itu berasal dari Allah. Artinya kalau berbicara berkenaan dengan hukum, nah karena yang fuqaha ini berkecimpung atau bergelut dalam bidang wajib, makruh, mubah, sunnah, halal, dan haram, maka ya berkaitan dengan itu maka dikatakan sebagai ya hadis. Kalau bukan berkenaan dengan sesuatu yang wajib, ya karena menurut mereka tidak terdapat dalam Al-Quran atau ya mungkin hanya penjelasan saja, ya maka itu bukanlah hadis. Itu menurut ulama fikih. Ya, sedangkan ulama hadis ini mendefinisikan sebagai berikut. Ya, tadi kita bahas ada pengertian hadis menurut ahli usul, ada pengertian hadis menurut ahli usul, ahli fikih. Dan sekarang kita membahas tentang ya pengertian hadis itu menurut ulama hadis. Ya. Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi, ya artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh dari Nabi, baik berupa perkataan, baik itu adalah perkataan Nabi, ya qaul perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi. Ini perbuatan Nabi, atau takril atau ketetapan dari Nabi, atau sifat khalqiyah wa khuluqiyah, atau sifat-sifat maupun hal ehwal Nabi, sifat-sifat atau keadaan dari Nabi itu sendiri. Ini pengertian itu menurut ulama hadis, Nah, ini yang populer yang kita ketahui bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan, yang mana beritanya, informasinya, kabarnya itu berasal dari Nabi, baik itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat maupun hal ihwal dari Nabi. Menurut jumhur muhaddisin, ya ini adalah menurut jumhur muhaddisin atau mayoritas ahli hadis, sebagaimana ditulis oleh Fathur Rahman adalah sebagai berikut: ma udifa ilal nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw ta'riran aw nahwaha. Nah, kita lihat di sini. Yang dikatakan sebagai hadis adalah ma udifa. Ma udifa, segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi kepada Nabi. Nah, ini segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Pertanyaannya, apa yang disandarkan kepada Nabi tersebut? Ya, itu bisa berupa perkataan dari Nabi, atau berupa perbuatan dari Nabi, atau berupa pernyataan dari Nabi, atau dan sebagainya.
Nah, sebagainya di sini bisa ini yang di atas ini. Ya, bisa itu sifat-sifat maupun hal ihwal. Hal ihwal di sini adalah hal keadaan yang dimiliki oleh Nabi. Rumah Nabi seperti apa? Ini kan melambangkan kesederhanaan Nabi. Ya, kesederhanaan Nabi inilah yang bisa dikatakan sebagai hadis. Ya. Perbedaan pengertian antara ulama usul, ulama hadis di atas ini disebabkan adanya perbedaan disiplin ilmu. Perbedaan disiplin ilmu yang mempunyai pembahasan dan tujuannya masing-masing. Nah, kita lihat di sini berbeda ulama ulama usul mengatakan bahwasanya hadis itu yang berkaitan dengan hukum syariat. Kalau tidak berkaitan dengan hukum syariat, contohnya berkenaan dengan urusan berpakaian, itu bukan hadis. Ya, para fuqaha itu kalau berkenaan dengan hukum yang berlabel wajib, maka itu hadis. Kalau tidak, maka itu tidak hadis. Ya, kenapa terjadi seperti ini? Ini adalah karena perbedaan disiplin ilmu. Perbedaan disiplin ilmu. Ya, kalau fikih berbicara tentang wajib, sunnah, halal, haram, mubah. Ya, kalau usul fikih berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Nah, kalau hadis itu berbicara tentang hadis itu sendiri. Nah, ini kenapa berbeda? Karena perbedaan disiplin ilmu. Ini yang harus kita pahami. Ya, perbedaan disiplin ilmu yang mempunyai pembahasan dan tujuan masing-masing. Kita lihat gitu kan ada pembahasannya. Ini tentang fikih, ini pembahasan tentang usul fikih. Tentu itu berbeda. Ini yang dikatakan berbeda dalam disiplin ilmu. Ya, yang mempunyai pembahasan dan tujuan masing-masing. Ya, ulama usul, contoh di sini, ulama usul itu membahas pribadi dan perilaku Nabi. Ulama usul itu contohnya membahas pribadi dan perilaku Nabi sebagai peletak dasar hukum syara yang dijadikan landasan ijtihad oleh kaum mujtahid di zaman sesudah beliau. Wah, ini ya contoh di sini perbedaan disiplin ilmu, perbedaan dalam hal pembahasannya. Apa yang berbeda? Kalau ulama usul yaitu berbicara tentang peletak dasar hukum syara yang dijadikan landasan ijtihad oleh kaum mujtahid di zaman sesudah beliau. Ya, sedangkan di sini kalau ulama hadis, itu membahas tentang pribadi. Membahas pribadi atau perilaku Nabi sebagai tokoh, sebagai tokoh panutan, pemimpin yang telah diberi gelar oleh Allah sebagai uswah wa qudwah, teladan dan tuntunan. Oleh karena sebab itu, ulama hadis mencatat semua yang terdapat di dalam diri Nabi, baik yang berhubungan dengan hukum syara atau maupun tidak. Contoh di sini yang berhubungan dengan cara berpakaian, itu kan bukan hukum syara. Kalau menurut usul fikih itu bukan hadis. Kalau menurut ahli hadis, ulama hadis itu merupakan juga termasuk dalam hal hadis. Ini yang katakan. Nah, ulama hadis mencatat semua yang terdapat dari diri Nabi, baik yang berhubungan dengan hukum syara ataupun tidak. Nah, tetap itu dicatat. Berbeda dengan ulama usul atau ulama fikih hanya mencatat tentang hukum syara'nya saja. Nah, ini yang kita dalami. Sedangkan ulama hadis membahas pribadi dan perilaku Nabi sebagai tokoh panutan, pemimpin yang telah diberi gelar oleh Allah sebagai uswah wa qudwah, teladan dan tuntunan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu usuri tauladan yang baik. Ya, maka semua yang berhubungan, baik berhubungan dengan hukum syara atau tidak berhubungan dengan hukum syara, itu tetap itu menurut ulama hadis ini termasuk hadis Nabi.
Ya, sehingga hadis-hadis yang dikemukakan oleh ahli usul yang hanya mencakup aspek hukum syara saja adalah hadis sebagai sumber tasyri'. Nah, ini sehingga hadis yang dikemukakan oleh ahli usul hanya mencakup aspek hukum syara saja, karena bidang mereka memang membidangi tentang hukum syara. Nah, maka ya, menurut ahli usul ini yang dikatakan hadis itu berhubungan dengan aspek hukum syara saja, tidak berhubungan dengan aspek hukum syara, yang tidak berhubungan dengan sumber tasyri', yaitu tidak dikatakan hadis. Nah, sedangkan kalau definisi yang dikemukakan ulama hadis mencakup hal-hal yang lebih luas, baik yang berkenaan dengan sumber tasyri' atau sumber selain tasyri', tetap itu dikatakan sebagai hadis. Itu menurut ulama hadis. Nah, makanya pengertian definisi hadis menurut ulama hadis itu lebih luas. Nah, karena mencakup yang bukan syariat. Kalau ahli usul itu lebih sempit karena hanya yang dikatakan hadis hanya berkaitan dengan syariat saja. Sedangkan kalau ulama hadis itu lebih luas, bisa berkaitan dengan sumber syariat, bisa selain dari syariat. Nah, contoh seperti berpakaian tadi. Jadi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, atau himmahnya. Nah, apa himmahnya di sini? Atau yang diinginkan oleh Nabi. Nah, contoh Nabi ingin puasa tanggal 9 Syura, puasa Asyura. Ya, tapi itu keinginan Nabi, tapi tidak terlaksana karena Nabi keburu wafat contohnya. Ya, maka ini termasuk himmah. Nah, artinya himmah keinginan Nabi itu juga termasuk hadis. Jadi yang dikatakan hadis itu bukan hanya perkataan, bukan hanya perbuatan, bukan hanya takrir, bukan hanya sifat, hal ihwal atau keadaan, tetapi juga termasuk di sini yang penting adalah himmahnya, keinginan Nabi, baik yang terlaksana ataupun yang tidak terlaksana. Seperti puasa Asyura, Nabi ingin puasa Asyura, ya tetapi keburu wafat. Tidak terlaksana, ini juga termasuk hadis Nabi. Maka yang mengajarkan puasa Asyura itu juga termasuk yang mengajarkan sunnah Nabi atau hadis Nabi. Ya, takril adalah perbuatan atau ketetapan sahabat yang diketahui Rasulullah dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenaan atau beliau tidak menunjukkan pengingkarannya. Ya, kita lihat di contohnya. Ya, ketika sahabat itu makan biawak, itu Nabi itu tidak ada, hanya diam. Beliau hanya diam. Ketika sahabat itu makan biawak, Nabi hanya mendiamkannya. Ya, atau di sini di dalam hal ini Nabi tidak menunjukkan memperkenankannya. Ya, Nabi tidak melarang sahabat memakan biawak, dan Nabi juga tidak mengiyakan sahabat makan belalang, makan biawak. Nah, tapi hanya mendiamkan saja, tidak melarang ataupun tidak menyuruh. Hal yang seperti inilah yang dikatakan takril atau ketetapan Nabi. Ya. Kemudian di sini himmah. Himmah itu adalah hasrat beliau yang belum terrealisir. Contoh hadis riwayat Ibnu Abbas. Nah, ini yang himmah tadi. Yang enam tadi. Himmah. Himmah adalah hasrat atau keinginan kuat yang terdapat dari Nabi yang belum terrealisir, artinya belum terlaksana. Ya, keinginan Nabi tapi itu belum terlaksana. Ya, contohnya hadis dari Ibnu Abbas. Ya, dikala Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk dipuasai,
Nah, ini yang Bapak maksud tadi, puasa Asyura. Ya, dan memerintahkan untuk dipuasai. Para sahabat menghadap kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Rasulullah menyahuti, tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa tanggal 9. Nah, ini tahun yang akan datang insya Allah. Tetapi Rasulullah tidak sempat mengamalkan keinginannya untuk puasa Asyura, ya disebabkan beliau telah wafat pada tahun berikutnya. Inilah yang dikatakan sebagai hadis hamiyah. Kalau kita mengkaji hadis, itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis ta'riri, ada hadis ya hamiyah atau keinginan Nabi yang belum terrealisasikan. Jadi disebabkan beliau telah wafat. Kalau seandainya Nabi hidup, dia pasti akan dilaksanakan oleh Nabi. Nah, ini contohnya yang berkenaan dengan himmah. Ya, yang berkenaan dengan himmah atau hasrat yang beliau yang belum terrealisasi, yang belum terlaksana. Ya, menurut Imam Syafi'i bahwa menjalankan himmah itu termasuk sunnah. Nah, ini contohnya. Bahwa menjalankan himmah atau hasrat Nabi yang kuat, nah, contoh puasa Asyura atau puasa tanggal 9 ini keinginan Nabi, ini merupakan sunnah. Tetapi Imam Syaukani mengatakan tidak termasuk sunnah. Ini adalah perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan himmah atau hasrat yang keinginan yang Nabi kuat untuk puasa Asyura ini sunnah. Kalau menurut Imam Syaukani ini tidak termasuk sunnah, dengan alasan karena belum dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya, dengan alasan tidak termasuk sunnah karena belum dilaksanakan oleh Rasulullah. Ini perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Syaukani. Definisi sunnah, di samping istilah hadis, terdapat sinonim istilah yang sering digunakan oleh para ulama, yaitu sunnah. Ya, kita lihat sunnah. Ada istilah lain dari hadis, itu disebut dengan sunnah. Dan sunnah ini merupakan sinonim istilah yang digunakan para ulama, yaitu sunnah. Pengertian istilah tersebut ini hampir sama. Apa yang hampir sama? Sunnah dan hadis itu artinya sama. Itu yang dimaksud hampir sama. Karena ini hanya sinonim saja, ya, persamaan kata. Walaupun terdapat beberapa perbedaan, walaupun begitu ada persamaannya yang akan kita lihat antara sunnah dengan hadis, dan ada juga beberapa perbedaannya. Ada juga beberapa perbedaannya antara sunnah dengan hadis. Maka dari itu kami kemukakan pengertiannya agar lebih jelas. Definisi sunnah adalah kitab as-sunnah wa makanatuha fi tasri' al-islami adalah sebagai berikut. Nah, di dalam kitab as-sunnah wa makanatuha fi tasri' al-islami, di dalam kitab ini dikatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi. Segala sesuatu yang dinukilkan itu dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takril, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Ya, hadis, ya, segala sesuatu yang berasal itu dari Nabi. Apa itu? Baik perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup Nabi. Yang menjadi cacatan di sini adalah baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul
ataupun sesudahnya. Ya, baik sebelum Nabi diangkat jadi rasul ataupun sesudah Nabi diangkat sebagai rasul. Kalau kita lihat Nabi diangkat menjadi rasul itu umur, dalam riwayat ada mengatakan umur Nabi 40 atau 41. Baik sebelum Nabi umur 40, umur 30 umpamanya, atau sesudah Nabi diangkat sebagai rasul pada umur 40 atau 41, itu baik sesudah diangkat menjadi rasul atau sebelum diangkat Nabi rasul, ini dikatakan sebagai sunnah. Nah, ini dikatakan sebagai sunnah. Nah, nanti ada perbedaan. Bagaimana kalau hadis? Kalau hadis itu adalah perkataan-perkataan Nabi, ya, ketika Nabi telah diangkat sebagai Rasul. Bagaimana dengan sebelum Nabi? Ya, itu tidak dikatakan hadis. Nah, ini itu adalah sunnah. Nah, sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, perkataan-perkataan Nabi itu sunnah. Atau sesudah Nabi diangkat sebagai Rasul, itu juga dikatakan sebagai sunnah. Dalam pengertian tersebut, tentu ada kesamaan antara hadis dengan sunnah, yaitu sama-sama bersandar kepada Nabi. Nah, persamaan antara hadis dengan sunnah dan Nabi, tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala bersandar pada pribadi Nabi, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Misalnya mengembala kambing, menikah minimal umur 25 tahun, dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai sunnah Nabi. Ya, contoh mengembala kambing. Nabi itu mengembala kambing ya sebelum Nabi itu diangkat sebagai Rasul. Nabi menikah umur 25 tahun itu sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Nah, inilah pengertian dari sunnah. Sunnah itu perkataan-perbuatan ketetapan Nabi baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Nah, walaupun demikian terdapat perbedaan yang sebaiknya kita tidak berlebihan dalam menyikapinya, sebab keduanya sama-sama bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Seperti juga pada definisi hadis, terjadi juga perbedaan definisi sunnah menurut para ulama. Nah, kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda, sebab para ulama memandang dan membicarakan sunnah dari segi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat tadi bahwasanya hadis itu menurut ulama hadis, menurut ulama usul fikih, menurut ulama fikih itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena berbeda keilmuannya masing-masing, berbeda objek kajiannya masing-masing, itu berbeda. Nah, maka pengertian antara ulama hadis, ulama usul fikih, ulama fikih berkenaan dengan hadis atau berkenaan sunnah itu juga akan berbeda-beda. Nah, ulama hadis menurut para ulama hadis, pengertian sunnah meliputi biografi Nabi, bagaimana perjalanan hidup Nabi, itu dikatakan sebagai istilah sunnah, baik sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul atau sesudah Nabi diangkat sebagai Rasul. Termasuk di sini sifat-sifat Nabi, baik fisik, ya Nabi itu tidak tinggi atau tidak terlalu pendek tapi sedang, itu bentuk fisik dari Nabi, ini juga termasuk dari pengertian dari sunnah. Ya, umpamanya ini mengenai tubuhnya, rambutnya, berkenaan dengan tubuh Nabi itu termasuk sunnah kalau menurut ulama hadis. Ya, kalau rambutnya dan sebagainya berkenaan dengan keadaan fisik Nabi maupun yang berkenaan dengan psikis atau akhlak Nabi, ya, dalam keadaan sehari-hari baik sebelum atau sesudah diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi.
Ya, baik bagaimana biografi Nabi umur 20 sebelum diangkat sebagai Nabi, ini termasuk sunnah, itu menurut ulama hadis. Ya, karena menurut ulama hadis yang dikatakan sunnah ini, ya segala sesuatu yang disandarkan Nabi, baik sebelum atau sesudah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kemudian menurut ulama usul fikih, memberikan pengertian bahwa sunnah adalah segala yang dinukilkan, segala yang berasal dari Nabi, segala yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, yang berkaitan, yang sangkut pautnya dengan hukum, yang ada kaitannya itu dengan hukum. Maka kata kuncinya di sini berkaitan dengan hukum. Kalau hadis itu tidak sunnah itu tidak berkaitan dengan hukum, maka ya menurut ulama usul fikih ini bukanlah dikatakan sebagai sunnah. Karena syarat yang dikatakan sebagai sunnah menurut ulama usul fikih yaitu yang ada kaitannya dengan hal hukum. Nah, kemudian lanjut di sini menurut ulama fikih. Menurut ulama fikih, sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya itu tidak sampai wajib atau fardu. Jadi, suatu pekerjaan yang utama dikerjakan, atau dengan kata lain sunnah, ialah suatu amalan, ya satu amalan di sini yang diberi pahala apabila dikerjakan atau tidak dituntut apabila ditinggalkan. Ya, ini yang sunnah. Ya, sebagaimana ya sunnah yang berbeda dengan wajib. Nah, kalau sunnah ya kalau dikerjakan itu berpahala, kalau ditinggalkan itu berdosa. Kalau wajib ya kalau ditinggalkan, nah itu berdosa. Kalau dikerjakan itu berpahala. Nah, inilah pengertian dari sunnah. Sunnah menurut hukum ulama fikih. Artinya sunnah ini itu lawan dari wajib. Nah, kalau wajib ditinggalkan, itu berdosa. Kalau sunnah ditinggalkan seperti salat sunnah, itu tidak apa-apa. Nah, ini sunnah menurut ulama fikih, yaitu perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya itu tidak sampai wajib atau tingkatan fardu. Seperti sholat sunnah. Sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Inilah yang dimaksud dengan ulama fikih sebagai sunnah Nabi. Nah, jadi suatu pekerjaan yang utama dikerjakan, atau dengan kata lain, sunnah adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan atau tidak dituntut apabila ditinggalkan. Nah, ini supaya lebih mudah, ini ada peta konsepnya. Pengertian sunnah itu menurut para ahli ulama. Definisi sunnah. Kalau menurut ahli hadis, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, ya, yang disandarkan kepada Rasulullah, itu baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat baik sebelum atau sesudah risalah. Ya, sebelum ya atau sesudah risalah. Ini menurut ahli hadis. Definisi berkenaan dengan definisi sunnah. Kemudian ada bagaimana pengertian sunnah menurut ahli usul fikih. Kalau menurut ahli usul fikih adalah sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah selain dari Al-Quran, yang bisa dijadikan sebagai sumber sandaran hukum syariat. Kalau tidak berkaitan dengan hukum syariat, itu tidak dikatakan sebagai sunnah.
Nah, kemudian menurut ahli fikih ya mendefinisikan sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan di dalam agama tetapi bukan dalam kategori wajib atau fardu. Yang mengerjakannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Contoh sunnah menurut ahli fikih itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan itu tidak apa-apa. Nah, ini yang dikatakan bukan wajib. Yang dikatakan sunnah itu lawan dari wajib. Kalau wajib, itu kalau kita kerjakan, itu berpahala. Tapi kalau kita tinggalkan, berdosa. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah, seperti sholat sunnah, kalau kita kerjakan berpahala. Kalau kita tinggalkan, itu tidak apa-apa. Nah, inilah perbedaan dari definisi sunnah menurut ahli hadis, ahli usul fikih, dan ahli fikih itu berbeda-beda. Kenapa ini bisa berbeda-beda? Karena berbeda objek kajiannya masing-masing. Karena berbeda dari segi keilmuannya masing-masing. Sebagai contoh di sini ahli usul fikih mengkaji tentang syariat. Maka menurut mereka kalau tidak ada sunnah yang tidak berkaitan dengan hukum syariah itu bukan hadis, itu bukan sunnah. Ini contohnya. Kemudian lanjut kepada definisi khabar. Nah, definisi khabar di sini. Menurut bahasa, khabar adalah an-naba. An-naba, berita-berita. Khabar adalah an-naba, berita-berita. Sedang jamaknya adalah akhbar. Khabar, akhbar adalah berita-berita. Berita-berita. Sedangkan secara terminologi, khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Sedangkan secara terminologi, khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Ya, kalau khabar segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat, jadi setiap hadis termasuk khabar, tetapi tidak setiap khabar itu adalah hadis. Ya. Kenapa setiap hadis termasuk khabar? Kenapa setiap hadis termasuk khabar? Alasannya ya karena khabar itu ya termasuk ya yang disandarkan kepada Nabi. Nah, hadis pun seperti itu. Ya, hadis adalah hal yang disandarkan kepada Nabi. Khabar pun seperti itu, hal yang disandarkan kepada Nabi. Nah, inilah yang dikatakan setiap hadis itu termasuk khabar. Tetapi tidak setiap khabar itu adalah hadis. Contoh di sini, ketika disandarkan kepada sahabat itu namanya khabar. Karena khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan ya kepada sahabat, baik Nabi baik sahabat. Ketika khabar itu disandarkan kepada sahabat, maka itu tidak hadis. Karena kalau hadis ya tidak disandarkan kepada sahabat. Kalau hadis hanya disandarkan kepada Nabi saja. Makanya tidak setiap khabar adalah Nabi. Karena ada ketika khabar ini disandarkan kepada Nabi, maka itu adalah setiap hadis termasuk khabar. Ketika khabar itu disandarkan kepada sahabat, maka tidak setiap khabar adalah hadis. Ya. Secara terminologis, terdapat 3 pendapat mengenai khabar. Yakni, ya khabar merupakan sinonim bagi hadis. Ya, sinonim atau persamaan dengan hadis. Khabar persamaannya adalah hadis. Yakni keduanya berarti satu dan sama.
Nah, ini pendapat yang pertama. Karena kita lihat di sini ada 3 pendapat mengenai khobar. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ya, khobar berbeda dengan hadis. Kalau pendapat yang pertama, khobar sama dengan hadis. Ya, pendapat kedua, khobar berbeda dengan hadis. Karena hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi. Ini catatannya. Kenapa dikatakan khobar itu berbeda dengan hadis? Karena khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. Nah, kemudian C, khabar, pendapat yang ketiga, khabar lebih umum dari hadis. Karena hadis hanya dari Nabi saja, sedang khabar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Nah, khabar lebih umum dari hadis. Maksudnya khabar ini pengertiannya itu lebih luas, lebih umum, lebih luas dibandingkan dengan hadis. Ya, karena kenapa khabar pengertiannya lebih luas, lebih umum dari hadis? Itu karena hadis hanya datang dari Nabi saja. Nah, karena hadis hanya datang dari Nabi saja, maka pengertiannya tidak umum atau tidak luas dibandingkan dengan khabar. Sedangkan kalau khabar ya bisa datang dari Nabi maupun para sahabat, nah, kan lebih luas. Kalau berita itu datang dari sahabat ataupun dari Nabi, itu namanya khabar. Ya, kalau hadis itu khusus. Kalau hanya datang dari Nabi saja. Kalau datang dari para sahabat, itu bukan hadis namanya. Ya, ini 3 pendapat berkenaan dengan khabar. Ya. Kemudian definisi atsar. Atsar adalah lugat atau etimologi. Ialah dampak imbas sesuatu. Dampak imbas sesuatu. Inilah yang dikatakan khabar. Itu secara bahasa ya, atau sisa sesuatu. Asar secara etimologi, secara bahasa. Atau berarti sisa reruntuhan rumah dan sebagainya. Sisa reruntuhan rumah dan sebagainya. Ini pengertian asar secara bahasa. Nah, atsar juga berarti nukilan yang dinukirkan. Atsar di sini juga berarti nukilan yang dinukilkan. Yang dinukilkan sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai doa maksur. Nah, contohnya kita lihat al-maksurat umpamanya. Ya, al-maksurat itu berisi doa-doa yang berasal dari Nabi, yang disandarkan dari Nabi. Dinukilkan artinya di sini yang disandarkan dari Nabi. Contoh doa al-maksur. Al-maksurat umpamanya di dalamnya berisi doa-doa itu berasal dari Nabi. Ini kalau kita lihat pengertian atsar itu secara etimologi, secara bahasa. Ya, juga bisa berarti nukilan atau yang dinukilkan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, terdapat 2 pendapat mengenai atsar. Pertama, kata atsar itu sinonim atau artinya sama dengan hadis. Ya, sinonim atau sama dengan hadis. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, atsar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan dari sahabat. Ya, jumhur atau mayoritas ahli hadis mengatakan bahwa atsar sama dengan juga hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in.
Dari pengertian menurut istilah ini terjadi perbedaan di antara ulama. Ya, menurut ulama Khurasan bahwa asar adalah untuk yang mauquf. Nah, kalau berbicara tentang hadis ada istilahnya hadis mauquf. Hadis mauquf ini hadis yang disandarkan kepada sahabat. Nah, menurut ulama Khurasan bahwa asar untuk yang mauquf yang disandarkan kepada sahabat dan khabar untuk yang marfu, ya, yang disandarkan kepada Nabi. Nah, ini menurut ulama Khurasan. Ya, kalau asar mauquf disandarkan pada sahabat, kalau khabar marfu disandarkan kepada Nabi. Nah, jadi atsar merupakan istilah bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in. Nah, atsar merupakan istilah bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Tapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berkaitan misal dikatakan asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh asar perkataan Hasan Al Basri rahimahullah tentang hukum salat di belakang ahlul bid'ah, salatlah di belakangnya dan tanggungan dia bid'ah yang dia kerjakan. Nah, kalau kita lihat yang asar ini, ya ada yang mengatakan bahwa asar itu adalah ya hadis yang disandarkan kepada sahabat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa asar itu adalah sama dengan hadis, artinya disandarkan kepada Rasulullah. Ini berbeda-beda pendapat. Ada juga yang mengatakan asar itu lebih umum, baik disandarkan kepada Nabi ataupun disandarkan kepada sahabat ataupun disandarkan kepada tabi'in, itu juga tetap dinamakan atsar. Nah, ini pendapat jumhur mayoritas ahli hadis. Ini berbeda-beda antara pendapat para ulama berkenaan dengan atsar itu. Ada mengatakan atsar yang disandarkan kepada Rasulullah saja, ada mengatakan atsar disandarkan kepada Rasulullah dan sahabat. Ada yang mengatakan asar itu hanya disandarkan kepada sahabat saja. Ada juga yang mengatakan asar itu bisa disandarkan kepada Rasulullah, bisa disandarkan kepada sahabat, bisa disandarkan kepada tabi'in. Nah, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, persamaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, keempat hal ini, baik hadis, sunnah, khabar, dan asar, ini adalah sama atau muradif. Nah, sama-sama sinonim. Ada mengatakan khabar, contoh khabar ahad, khabar sahih, khabar hasan, atau atsar sahih, atsar dhaif, atau sunnah sahih, atau hadis dhaif, atau hadis sahih, atau sunnah dhaif, atau sunnah sahih. Iya, itu maksudnya itu adalah sama. Ya, karena hadis, sunnah, khabar, dan asar itunya sinonim. Ya, artinya sama. Dianggap sama karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan maupun ketetapan. Hadis disandarkan kepada Nabi, sunnah disandarkan kepada Nabi, khabar disandarkan kepada Nabi, atsar pun demikian, juga disandarkan kepada Nabi. Maka di sini sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan. Nah, segala sesuatu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, qaulin, atau perbuatan, fi'lin, atau takrir, ketetapan beliau. Nah,
Akan tetapi sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan perbuatan beliau, sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Nah, ini ada juga perbedaan pendapat di sebagian ulama. Kalau yang sunnah itu adalah perbuatan. Nah, bisa perbuatan, bisa perkataan Nabi. Kalau hadis itu khusus, hanya perkataan Nabi, tidak termasuk perbuatan Nabi. Kalau hadis, kalau sunnah masuk perkataan Nabi, masuk perbuatan Nabi. Ini adalah menurut pendapat sebagian ulama. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada juga yang berpendapat ya bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan. Tata cara atau perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh orang yang oleh seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Nah, ini kita lihat ya perbedaan pendapat ya tentang yang dikatakan sunnah. Sunnah, ada ulama yang mengatakan bahwa sunnah itu adalah tata cara atau perilaku Nabi yang dipraktekkan. Syaratnya di sini sunnah ini dipraktekkan terus-menerus, dan diikuti oleh para sahabat. Kalau tidak dipraktekkan terus-menerus oleh Nabi dan tidak diikuti oleh para sahabat, itu bukan sunnah namanya. Nah, karena sunnah ini berkaitan dengan tata cara dan perilaku Nabi. Dengan syarat apa? Prakteknya terus-menerus dilakukan Nabi dan diikuti oleh para sahabat. Nah, sedangkan kalau hadis adalah perkataan Nabi. Nah, terbatas pada perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Nah, ini letak perbedaannya. Kalau hadis itu perkataan Nabi saja, dan hanya diketahui oleh satu orang atau dua orang yang mengetahuinya dan tidak jadi pegangan amalan umum. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah di sini menjadi pegangan dan amalan umum dan dipraktekkan oleh Nabi terus-menerus dan sehingga diikuti oleh para sahabat. Nah, ini perbedaan antara sunnah dengan hadis. Ini sebagian pendapat ulama. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah ya, baik sunnah maupun hadis, keduanya bersumber kepada Rasulullah. Itu letaknya. Baik itu sunnah ataupun hadis Nabi, keduanya itu bersumber ya kepada Rasulullah. Nah, itu letak persamaannya. Kemudian kita mengkaji di sini perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, sunnah itu lebih luas daripada hadis. Sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik beratnya sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Di mana letak sunnah ini lebih luas daripada hadis, ya, kita dapat melihat bahwa sunnah ini
adalah ya sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Sedangkan kalau hadis itu khusus hanya ya perkataan-perkataan yang disandarkan kepada nabi sesudah nabi diangkat sebagai rasul. Artinya pengertiannya itu lebih sempit dibandingkan pengertian sunnah yang lebih luas. Karena sunnah ini ya selain termasuk dari perkataan-perbuatan sesudah nabi diangkat sebagai rasul, bisa juga perkataan-perbuatan yang disandarkan kepada nabi sebelum nabi diangkat sebagai rasul. Ya, mulai dari nabi lahir sampai nabi diangkat sebagai rasul itu juga sunnah. Ya, tetapi itu bukan hadis. Ya, kabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Nah, kalau khabar selain disandarkan kepada Nabi, juga yang satu juga disandarkan kepada sahabat, dua juga disandarkan kepada tabi'in. Nah, itulah yang dikatakan sebagai khabar. Khabar disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada sahabat, dan juga bisa disandarkan kepada tabi'in. Dan khabar itu lebih umum daripada hadis, karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi. Nah, bisa maksudnya riwayat dari sahabat itu khabar juga namanya, riwayat dari tabi'in itu khabarnya juga namanya. Nah, ini yang dikatakan sebagai semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad. Nah, ini yang dikatakan sebagai khabar. Atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Nah, bagaimana dengan asar? Ya, kalau asar itu khusus ya sebuah perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, perkataan sahabat, artinya asar ini disandarkan kepada sahabat. Ya, meskipun ada ulama juga yang menyatakan asar ini disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian kita membahas di sini perbedaan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, kita lihat di sini perbedaan dari segi bahasa dan makna. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah, diterima dalam bentuk wahyu. Nah, sedangkan Al-Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad, bahasa dan maknanya dari Nabi. Nah, ini jelas berbeda antara Al-Quran ya dengan Al-Hadis. Kalau Al-Quran berasal dari Allah, ya berasal dari Allah dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah. Ya, sedangkan hadis juga pada dasarnya wahyu berasal dari Allah, tetapi itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Ya, bahasa dan maknanya dari Nabi. Nah, ini letak perbedaannya dari segi bahasa dan maknanya. Kalau hadis bahasa dan maknanya berasal dari Nabi, sedangkan Al-Quran bahasa dan maknanya itu langsung dari Allah. Nah, ini perbedaan dari segi bahasa dan maknanya antara Al-Quran dan hadis. Nah, perbedaan dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Ini Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan, diajarkan. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, seperti itu juga kita sampaikan. Tidak boleh kita sampaikan ya dengan makna lain. Ya, meskipun maknanya sama, tidak boleh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, tidak boleh kita ganti dengan kata-kata lain. Tetap harus yang kita riwayatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran
dari segi periwayatannya tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi yang berbeda karena menghilangkan unsur-unsur kemukjizatannya. Kalau hadis dari segi periwayatannya, hadis boleh diucapkan dengan redaksi kata atau lafaz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya. Contohnya, hadis innamal a'malu binniyat, bisa ada juga yang meriwayatkan dengan redaksi dan lafaz yang berbeda. Ya, inna al-a'malu binniyat, yang jamak ditukar dengan mufrad, asal maknanya itu sama. Itu boleh, sedangkan Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Ya, kemudian di sini perbedaan dari segi kemukjizatannya. Pada Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Kalau hadis itu bukan merupakan mukjizat. Perbedaan dari segi membacanya. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah, karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam, hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Nah, perilaku orang yang berpegang kepada hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Jika seseorang telah mempelajari tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar dengan memahami hal tersebut, maka memiliki sikap sebagai berikut. Ya, ini sikap yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Ya, mempelajari hadis adalah hal-hal yang terkait dengannya bagi seorang muslim merupakan suatu keniscayaan. Ya, harus wajib bagi kita dalam hal mempelajari hadis. Bagi umat Islam, hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, rasa ingin tahu tentang hadis harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Nah, karena apa? Karena apapun yang kita lakukan itu mesti harus berpedoman kepada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itulah sebagai pedoman hidup kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Ya, oleh karena itu kita harus punya rasa ingin tahu tentang hadis, dan bukan hanya rasa tetapi juga mempelajari secara mendalam ilmu hadis. Kemudian ditumbuh kembangkan. Dan kita tidak hanya kita mempelajari tentang teori hadis saja, tetapi kita mengamalkan isi hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat yang akan kita pelajari kalau mempelajari hadis ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya, dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Ya, banyak-banyak kita mempelajari tentang hadis, karena kalau kita ibadah berkenaan dengan akhlak, muamalah, akidah, tauhid, fikih, ya itu semuanya ya selain dari bersumber dari Al-Quran juga bersumber dari hadis Nabi. Oleh karena ini, mempelajari hadis inilah mendatangkan banyak manfaat, karena ajaran-ajaran agama Islam itu bersumber selain dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi. Itulah manfaat, sangat banyak manfaatnya. Para ulama ahli hadis dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu mampu menghasilkan berbagai karya monumental yang hingga saat ini masih dapat kita pelajari. Kitab-kitab karya mereka masih ada,
meskipun mereka sudah meninggal dunia berabad-abad yang lalu. Contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, itu kan kitab-kitab hadis yang masih ada sampai sekarang. Nah, kitab-kitab itulah karya mereka yang ya meskipun mereka sudah meninggal, itu masih kita pakai saat sekarang ini. Ya, banyak yang ceramah-ceramah kita dalam beragama Islam, sumber kita itu banyak dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis. Ya. Hal ini tentunya dapat membangkitkan sesuatu untuk menghargai karya mereka. Kita harus menghargai karya Bukhari, Muslim, dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang-orang lain. Ada hadis berkenaan dengan akhlak di Sahih Bukhari, Muslim, kita amalkan, ya kita sebarkan ke lingkungan masyarakat kita. Nah, ya, artinya kita menyebarkan sunnah-sunnah Nabi, menyebarkan hadis-hadis Nabi, ya agar tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian ada mari diskusikan dengan teman kelompok tentang hadis sunnah khabar. Dengan teman sekelompokmu, bersiaplah presentasi di depan kelas. Rangkuman. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ini rangkumannya ya. Hadis itu adalah segala ucapan, baik perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ada perbedaan, ada persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian perbedaan Al-Quran dan hadis terdapat dari sisi lafaz, ya, dan dari sisi makna, periwayatan, kemudian kemujazatan dan hukum membacanya. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan Al-Quran dan hadis, baik dari sisi lafaz, makna, periwayatan, kemujazatan, dan hukum membacanya. Kemudian mari mengerjakan. Paling tidak setelah kita mempelajari, kita dapat menjawab soal-soal ini. Ya, apa yang Anda ketahui tentang hadis, sunnah, asar, khabar? Kemudian apakah umat Islam harus mengikuti sunnah Nabi? Silakan Anda jawab. Ya, makanya Anda tuh mesti harus melihat, menonton video ini dari awal sampai akhir sehingga Ananda bisa mengerjakan soal yang ini. Ya, bagaimana tips dan menurut Anda supaya kita dapat mengamalkan hadis Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Bagaimana pendapat tentang pemalsuan hadis? Adakah? Jika ada, mengapa? Nah, ini yang mesti harus ya Anda jawab. Makanya tonton dari awal sampai akhir. Ya. Mari selesaikan. Ya, mati perilaku orang di sekitarmu dan menunjukkan tindakan berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khabar, dan asar. Kemudian beri tanggapanmu. Perilaku yang diamati, yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khabar, dan asar. Kemudian tanggapan kita bagaimana? Ya, nilai para orang tua dan para guru. Ya, demikianlah dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.